Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini kita akan membahas tentang doa dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia, tetapi perspektifnya dari perspektif ilmu kedokteran. Dalam hal ini adalah neuroscience, karena seperti sudah saya bahas di sesi-sesi sebelumnya, bahwa salah satu ekspresi daripada religiusitas manusia itu adalah ekspresi ritual, antara lain dalam bentuk verbal. Dalam hal ini adalah doa. Doa itu adalah intisarinya ibadah, dan setiap agama apapun itu selalu menjadikan doa sebagai salah satu magnum opus daripada ritual-ritual yang dia bikin. Ada apa di doa ini sebenarnya? Dalam pembahasan kemarin saya jelaskan bahwa doa itu terkandung dua hal yang sangat penting, sehingga doa itu kemudian memberi efek pada kesehatan manusia, sebagaimana ditemukan dalam sejumlah riset. Yang pertama, doa itu di dalamnya ada kepercayaan. Nah, sejumlah riset dalam bidang kesehatan mental memberikan bukti kepada kita, suatu kajian yang sifatnya RCT, suatu tingkat penelitian yang sudah memenuhi standar-standar dalam level bukti di bidang kedokteran, itu menemukan bahwa yang menentukan efek daripada doa terhadap kesehatan mental kita itu adalah kadar keimanan, kepercayaan kita pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin dekat kita terhadap Tuhan, maka doa itu berefek luar biasa terhadap kesehatan mental kita. Itu sebabnya kita sering menemukan cerita atau kisah. Ada orang-orang yang berdoa secara rutin, frekuensi doanya itu luar biasa, tetapi kemudian ternyata dia tidak merasakan efek daripada doa itu terhadap kehidupannya. Nah, riset membuktikan bahwa ini disebabkan oleh karena yang bersangkutan atau si pendoa itu tidak memiliki kedekatan yang kualitatif dengan Tuhan atau Allah yang dia sampaikan doa itu. Jadi mengacu pada riset-riset ini, kalau Anda percaya, kalau kita percaya pada Tuhan, lebih dari sekedar percaya lalu kita dekat kepada Dia, maka pengaruh doa kita itu akan luar biasa terhadap kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi Anda harus dekat, Anda harus percaya, yang diaplikasikan dalam bentuk kedekatan dengan Tuhan, sehingga doa itu akan berefek pada diri Anda. Yang kedua, ada harapan, ada hope di situ. Jadi begitu ada harapan terhadap doa Anda, maka seketika seluruh neurotransmitter yang ada kaitan dengan ini di otak Anda akan bereaksi, sehingga harapan itu akan kemudian melepaskan sejumlah zat yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Nah, saya sudah sampaikan bahwa Anda bisa baca di buku saya ini, ada penjelasan di sini yang sangat lengkap, tetapi saya ingin membantu Anda untuk mencoba membahasakan yang bahasa lebih mudah apa yang saya tulis di sini mengenai doa, ya. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa pengaruh doa itu ada kaitan dengan keyakinan dan harapan. Makin Anda yakin terhadap Tuhan, iman Anda makin kuat, diwujudkan dengan kedekatan Anda pada Tuhan, harapan Anda makin besar, maka ini akan merangsang kinerja otak untuk bereaksi bikin rupa, sehingga efeknya itu melepaskan zat-zat yang berefek positif terhadap diri Anda. Kalau kita mempelajari bagaimana apa yang terjadi di otak, kita akan menemukan bahwa dari beberapa pemindaian otak, bahwa apabila seseorang itu punya belief, suatu keimanan, suatu kepercayaan terhadap apa saja, maka itu akan mengaktifkan sejumlah bagian otak yang dikomandoi oleh beberapa daerah yang terletak di korteks prefrontal ventromedial, yaitu bagian otak yang ada kaitan dengan pusat regulasi emosi yang namanya sistem limbik, dan mereka menggunakan zat otak yang namanya dopamin. Selain itu, selain di daerah korteks prefrontal, kepercayaan dan harapan itu juga mengaktifkan pelepasan dopamin pada pusat reward otak yang namanya nucleus accumbens. Kalau Anda lihat seperti orang pengguna narkoba atau adiksi, atau ketergantungan pada judi, pada nonton film, pada seks, pada game atau alkoholik, maka bagian otak yang bereaksi secara cepat itu adalah bagian yang namanya nucleus accumbens.
Ini dalam ilmu literatur ilmu otak disebut dengan reward system, core, atau inti daripada sistem pengimbalan di otak. Nah, efek daripada kita punya doa, yang dua di dalamnya itu ada harapan dan kenyataan, harapan dan keimanan. Dua ini, harapan dan keimanan itu dipadukan, maka begitu dia disampaikan dalam doa dasar dengan kedekatan pada Tuhan, maka dia akan merangsang pelepasan zat dalam sistem reward ini, yang kemudian melibatkan bagian otak prefrontal dan sistem limbik. Itu yang membuat nanti Anda tenang. Karena apa? Karena semua reaksi yang terjadi di dalam komponen-komponen ini akan memberikan suatu ketenangan pada Anda. Nah, inilah yang kemudian mendasari efek placebo dalam bidang kedokteran. Kalau Anda yang pernah membaca tentang efek placebo, efek placebo ini kan satu penemuan yang secara tidak sengaja dalam dunia kedokteran, yang pada akhir 60-an orang anggap ini efek daripada placebo ini efek yang seperti kata-katanya, seperti kata placebo itu sendiri, hanya memberikan efek yang bersifat sugestif saja, yang sebenarnya efeknya terhadap tubuh itu tidak ada sama sekali. Tetapi kemudian penemuan mekanisme neuroplastisitas dalam otak manusia, bahwa otak kita bisa dirubah oleh keyakinan psikologis, perilaku-perilaku yang ada kaitan dengan perilaku-perilaku mental, maka otak kita akan berubah. Nah, dengan penemuan neuroplastisitas itu, kemudian para ahli meyakini bahwa placebo itu bukan hanya sekedar persoalan sepele. Ini dibuktikan kemudian banyak sekali riset yang meneliti soal efek placebo. Misalnya satu riset yang pernah dilakukan di Jerman itu meneliti tentang efek placebo terhadap regulasi nyeri. Sehingga obat yang sebenarnya tidak ada apa-apa itu, dalam hal ini salep itu, memberikan efek anti nyeri pada orang yang memiliki keyakinan dan harapan terhadap obat itu. Jadi riset itu menggunakan salep yang sebenarnya salep itu tidak mengandung zat aktif anti nyeri, kemudian dibandingkan dengan salep lain yang memang mengandung zat aktif anti nyeri. Nah, pada kedua kelompok yang diuji coba, masing-masing digosok, dioles dengan dua salep ini, tetapi kepada yang salepnya kosong, tidak ada zat anti nyeri, dibilang bahwa dalam salep ini ada zat aktif untuk anti nyeri. Nah, hasil menunjukkan bahwa kelompok yang diberikan sugesti seperti itu kemudian sembuh. Riset berikut kemudian membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita kalau kemudian orang diberikan sugesti seperti obat tadi. Ternyata seperti saya bilang di awal tadi, bagian-bagian reward system akan mengatur sehingga apa yang kita tangkap dari penjelasan orang yang mensugesti kita kemudian merangsang pelepasan zat-zat dalam otak, terutama dopamin, dan kemudian dopamin ini merangsang pelepasan zat-zat lain seperti zat-zat opioid yang bersifat anti nyeri. Jadi dari riset yang saya baca, yang saya tulis di buku saya ini, Anda bisa lihat silakan. Doa itu bekerja seperti efek placebo. Nah, kami pernah melakukan penelitian sederhana untuk melihat bagaimana regulasi nyeri pada pasien-pasien post-op cancer yang diberikan dengan doa dan yang tidak. Kita menggunakan skala nyeri dari Harvard. Kita intervensi dengan doa, baik pada sampel yang kita jadikan sebagai kelompok uji coba maupun kelompok kontrol. Kita menemukan bahwa pasien-pasien yang distimulasi dengan doa itu skala nyerinya lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang tidak diberikan apa-apa. Tapi riset ini bukan hal yang baru, karena sejak tahun 80-an itu penggunaan analgesik placebo ini untuk kepentingan pengobatan nyeri itu sudah sangat luar biasa. Nah, doa itu berfungsi seperti itu. Kalau Anda punya keyakinan, dan keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk kedekatan dengan Tuhan, apa yang Anda percaya dengan Allah, maka keyakinan itu akan membantu proses reward di dalam otak Anda, sehingga efeknya seperti tadi, seperti anti nyeri tadi. Kalau dia kaitan dengan kecemasan, maka kecemasan Anda akan mereda, sebagaimana dibuktikan dalam sejumlah riset. Persoalannya kemudian adalah tidak semua orang yang percaya pada Tuhan itu dekat dengan Tuhan. Saya ulangi, tidak semua mereka yang beriman, yang percaya pada Allah itu dekat dengan Allah. Karena
Allah yang satu itu begitu dipahami oleh manusia menimbulkan berbagai macam persepsi tentang Allah. Saya kutip riset yang dilakukan di Amerika, dilakukan oleh Gallup Organization, ini satu lembaga riset. Itu mereka melihat persepsi orang Amerika terhadap Tuhan itu seperti apa. Ternyata Tuhan itu yang satu dipersepsi menjadi 4 oleh orang Amerika. Bukan Tuhan yang 4, tetapi persepsi otak manusia terhadap Tuhan itu 4. Pertama, ada yang menganggap Tuhan itu figur yang otoriter, figur yang suka menghukum. Seperti ada pandemi COVID ini, ada pihak yang menyatakan bahwa ini hukuman. Tuhan itu seolah-olah adalah hakim atau jaksa yang menuntut, kemudian diputuskan dan kemudian manusia itu dihukum. Orang yang menganggap Tuhan itu sebagai otoriter akan melihat Tuhan itu sebagai figur yang jauh dari dia. Yang kedua, ada kelompok yang melihat Tuhan itu sebagai maha pencinta, benevolent, yaitu suatu sikap di mana mereka melihat kepada Tuhan itu sebagai apapun yang kita lakukan, Tuhan memberi cintanya pada kita. Sehingga seorang narapidana, orang jahat itu pun mendapat berkah dari Tuhan, yang kalau dalam istilah Al-Quran itu ada Rahman dan Rahim, dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hatta seorang penjahat pun, seorang yang melakukan kejahatan terhadap kehidupan ini, diberikan Allah rezeki maupun diberikan Allah kehidupan. Karena Maha Rahman dan Maha Rahim ini. Nah, mereka ini yang menganggap bahwa Tuhan itu maha pencinta. Karena Tuhan maha pencinta, maka mereka dekat dengan Tuhan, dan orang-orang ini merasakan bahwa kedekatan mereka dengan Tuhan itu akan berefek baik bagi kehidupan. Yang ketiga, ada orang yang menganggap Tuhan itu jauh. Ya, Tuhan itu mau dia pencinta maupun dia otoriter, tetapi jauh dari kehidupan manusia. Jauh pokoknya. Dibayangkan Tuhan itu di atas tempat yang sangat tinggi sehingga kita sulit menggapainya. Akibatnya apa? Tuhan itu menjadi hilang dari kehidupan hari-hari, seakan-akan kita hidup terpisah dari apa yang kita yakini sebagai Tuhan atau Allah itu. Yang keempat, ada orang yang melihat Tuhan itu antara kebutuhan atau tidak. Ada kalanya mereka butuh, ada kalanya mereka tidak butuh. Bahkan seringkali mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, 4 persepsi ini yang melihat Tuhan dengan cara berbeda ini akan membuat iman seseorang itu menjadi berbeda. Kita boleh saja klaim, Anda beriman pada Allah, Anda beriman pada Tuhan. Tetapi yang menentukan efek daripada iman Anda adalah seberapa dekat Anda kepada Tuhan. Orang Islam itu punya kredo yang diwujudkan dalam bentuk syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini suatu kesaksian, pernyataan iman seseorang pada Allah. Tetapi pernyataan ini sendiri tidak menentukan seberapa jauh, seberapa berkualitas kedekatan orang terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara sinisme ada beberapa penulis mistik yang menyatakan bahwa, saya contohkan Ibnu Sina, Avicenna, yang menulis bahwa Anda mencari Tuhan itu di Ka'bah, di Yerusalem, di Gunung Sinai, di belantara gunung-gunung yang tinggi, tidak Anda akan temukan Tuhan itu. Karena Tuhan itu bukan situ tempatnya. Allah atau Tuhan itu tempatnya dalam hati manusia. Sehingga sebenarnya kalau kita memahami Tuhan itu dekat dalam hati kita, Tuhan itu dekat, figur yang tidak jauh dari kita. Nah, iman diwujudkan dalam bentuk kedekatan pada Allah, itulah yang membuat setiap doa yang kita sampaikan pada Allah itu akan beri efek kesehatan. Kalau Anda sekedar iman saja, apalagi iman itu verbal, menyatakan beriman, bersyahadat, tapi kemudian Anda tidak melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan diri pada Allah, takarub ilallah, maka implikasi ritual Anda terhadap diri Anda itu tidak akan ada efek. Seperti ada orang bilang sholat misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa para penjahat itu melakukan kemungkaran? Jawabannya tadi, orang boleh beriman, boleh meyakini bahwa dia sholat itu kemudian mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kadar kedekatan dia dengan Allah itu tidak ada, maka itu akan jadi ucapan verbal belaka. Makanya yang saya kutip di awal tadi, bahwa placebo itu akan memberi efek pada kita karena ada harapan dan kenyataan, itu yang melandasi daripada doa. Sehingga sahabat-sahabat yang saya hormati, iman kita harus diwujudkan dalam bentuk kedekatan. Dan
upaya mendekatkan diri pada Allah harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berusaha supaya Allah yang ada di dalam hati kita itu betul-betul kemudian tereksternalisasi dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan doa, maka doa itu akan merupakan perwujudan bukan hanya kepercayaan kita pada Allah, keimanan pada Allah, tapi menunjukkan juga kedekatan kita pada Allah. Selain itu ada harapan di situ. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, pembahasan kita pada hari ini, kesimpulan ringkasnya bahwa di dalam doa itu ada keimanan yang diwujudkan dengan kedekatan pada Allah dan ada harapan. Keimanan ditambah dengan harapan akan memiliki efek seperti efek placebo dalam otak manusia. Dia akan mengaktifkan reward system, mengaktifkan seluruh neurotransmitter yang relevan, mulai dari dopamin sampai dengan endorfin, yang itu akan memberikan efek pada kita antara lain kadar kecemasan kita akan berkurang, ya, memori kita akan baik, tekanan darah akan lebih rendah dari rata-rata normal. Bahkan doa itu bisa menjadi antidotum untuk analgesik, antidotum untuk nyeri yang kita rasakan. Dia akan menjadi seperti obat analgesik. Sekali lagi saya tekankan, iman Anda ditentukan oleh seberapa dekat Anda dengan Tuhan yang Anda yakini. Seberapa berkualitas Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin Anda dekat pada Dia, maka doa-doa yang Anda panjatkan akan memberi efek pada tubuh Anda. Saya kira demikian. Nah, Anda yang ingin membaca ini, silakan Anda baca di buku saya ini. Sekali lagi, penjelasan saya melalui video ini berupaya untuk memberikan penyederhanaan dari apa yang saya tulis di buku ini, sehingga nanti siapapun Anda, pendidikan apapun Anda akan merasakan manfaat dari ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.